Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum film jadul. Ya opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Keluarga teman saudara tak doain juga sehat-sehat kabeh pokoknya, amin. Balik mana ambek aku Icang seperti biasa. Ini cukup banyak yang request film ini ya. Emang fun dan memorable banget sih lur. Bergenre adventure comedy. Film ini berjudul Sky High tahun 2005. Udah pernah nonton ini? Oh tenang, kita nostalgia bareng-bareng lagi aja ya kan. Sky High bercerita tentang seorang anak dari pasangan superhero terkuat yang baru masuk sekolah SMA khusus anak-anak berkekuatan super. Masalahnya dia nggak punya kekuatan apa-apa. Bagaimana keseruan ceritanya? Kita langsung pantun sesuai saran dulurku Milim Nafa. Si tak cangkrik kok iso upile guri lulur. Astaga, guri dong. Guri, ri, wis ya. Hero. Oh, hero. Di dunia dengan banyak pahlawan super, hanya ada dua yang terkuat yaitu sepasang suami istri The Commander dan Jetstream. Jetstream memiliki kekuatan terbang sangat cepat dan ahli pertarungan tangan kosong. Sedangkan The Commander sangat kuat dan tidak terkalahkan. Selama ini mereka sudah membantai banyak penjahat-penjahat kelas kakap. Nama asli mereka berdua lur adalah Steve Stronghold dan Josie Stronghold yang bekerja sebagai agen perumahan. Steve dan Josie memiliki seorang anak berumur 14 tahun yaitu Will Stronghold yang diharapkan juga bisa menyelamatkan dunia suatu saat nanti. Tapi angkat barbel aja nggak kuat lur, atau dengan kata lain nggak punya kekuatan super. Alhasil pura-pura kuat lah ya kan di depan bapaknya. Will, you watch it. Oh, hey Dad, just trying to get a few. That's in before school. Oh, hey. Hari itu adalah hari pertama Will masuk sekolah SMA superhero. Dia punya sahabat dari kecil yang juga seorang superhero bernama Layla. Tak lama kemudian Steve dan Josie dapat panggilan dari Pak Wali Kota untuk mengatasi robot besar yang menyerang. Sebelum pergi, Steve mewanti-wanti Will untuk tetap rendah hati dan gak pamer kekuatan. Padahal itu anak ente gak ada kekuatan, Pak. Oh, Dad, not to worry, I'll keep it low-key. Berita menyiarkan langsung robot raksasa yang berhasil dikalahkan sekali hantam, dan sebagai kenang-kenangan, Steve mengambil mata robot tersebut. Will dan Layla pun akhirnya naik bis khusus sekolah superhero dengan supirnya bernama Ron Wilson. Saking kagumnya Ron dengan Will, si anak pasangan superhero terkuat, dia mengusir dua anak yang duduk paling depan yaitu Magenta dan Ethan. Tapi dengan tetap rendah hati dan bijaksana, Will mau duduk di mana aja yang kosong dan akhirnya duduk dengan teman lamanya bernama Zack yang pamer kekuatan glow in the darknya baru muncul beberapa hari yang lalu. Ketika semua anak baru sudah masuk, Ron pun mengganti seragamnya. Begitu pula dengan bis sekolah yang ternyata bisa terbang untuk menuju ke sekolah superhero Sky High. Next up, Sky High. Freshman. Sky High adalah sekolah yang melayang di angkasa karena memiliki kekuatan anti-gravitasi. Terlihat banyak murid-murid di sana dengan berbagai kekuatan. Lalu dua senior berandalan Speed dan Les, si cepat dan si melar, malak anak-anak baru. Tapi ketua OSIS bernama Gwen langsung menghentikannya dan mulai menjelaskan peraturan di sekolah itu. Si Will yang ngeliat langsung bergejolak lah itu, hatinya lur. Setelah itu kepala sekolah Powers menyambut anak-anak baru di mana mereka akan mendapatkan tes kekuatan dari Coach Boomer yang menjadi pengujinya. Mereka nantinya akan dipisahkan kelas dari kekuatan yang dimiliki, kelas pahlawan atau kelas pendamping pahlawan. Are we clear? Pertama si kecil Larry yang akan dites, tapi don't judge cover the book from the cover. Itulah. Hero. Dengan pede dan sombongnya Zack langsung maju, padahal belum dipanggil ya kan. Tapi glow in the darknya sama sekali nggak kelihatan, jelas auto masuk kelas pendamping pahlawan. Psychic. Psychic.
Bukan hanya Zack, tapi Ethan, Magenta, dan Layla juga masuk kelas pendamping. Ethan dengan kekuatan hanya menjadi cairan, Magenta yang cuma bisa berubah jadi marmut ungu, dan Layla yang anehnya nggak mau nunjukin kekuatannya karena hanya bisa dikeluarkan saat situasi darurat aja katanya. Terlihat juga beberapa kekuatan murid-murid yang lainnya. Oh, hero. Karena sudah jam istirahat, tes akan dilanjutkan setelah makan siang, dan Will yang akan mulai tes pertama. Mampus. Starting with you. Di kantin, seorang pria bernama Warren Peace ngeliatin Will dengan tatapan membunuh. Ternyata ayahnya Warren adalah penjahat kelas kakap yang udah ditangkap Steve, bapaknya si Will, sampai dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, lur. Jelas Warren dendam banget sama Will, ya kan? Tes kekuatan pun dilanjutkan. Bingung nggak ini harus ngapain si Will? Jujurlah akhirnya dia kalau nggak punya kekuatan apa-apa. Coach Boomer bilang, jangan bercanda ente, merendah untuk meroket. Pasti kekuatan orang tuamu nurun lah. Nggak pakai babi bu, langsung lah dites. Are you insane? Will pun dibawa ke UKS dan diperiksa mak-mak dengan kekuatan Sinar X. Will sangat kecewa karena dia nggak punya kekuatan. Tapi si emak bilang mungkin Will hanya terlambat berkembang. Bisa jadi nanti dia punya 1 atau 2 kekuatan dari turunan orang tuanya. Atau ada kasus langka di mana seorang anak yang kedua orang tuanya superhero, tapi dia nggak punya kekuatan apa-apa. Siapa contohnya? Dia adalah Ron si supir bis. There he is now. Sepulangnya Will ke rumah, dia mau jujur ke ayahnya. Tapi sebelum itu Steve akan menunjukkan satu tempat rahasia sambil membawa mata robot yang baru dia kalahkan. Menurut Steve, sudah sepantasnya Will mendapatkan akses ke ruangan rahasia itu. Dan ada satu peraturan yang nggak boleh dilanggar, yaitu dilarang membawa siapapun ke dalam ruangan rahasia tersebut. Selain ada meja biliar dan mesin pinball, mereka juga menyimpan semua kenangan pertarungan-pertarungan besar yang pernah terjadi, termasuk yang paling bersejarah saat melawan Royal Pain dengan senjatanya pacifier. Steve juga menyiapkan tempat bagi Will dan berharap mereka sekeluarga bisa saling membantu melawan penjahat. Enggak jadilah ya kan, mau jujur daripada bapaknya kecewa. Mereka pun lanjut main biliar dan terlihat mata robot raksasa itu menyala, di mana ada semacam kamera di dalamnya yang bisa dipantau oleh seorang penjahat misterius dan asistennya. Robot tersebut hanyalah sebuah perangkap. Dalam kegalauan memandangi langit di atas genteng, Layla mendatangi Will dengan kekuatan tumbuhannya. Layla pun menguatkan Will bahwa menjadi pendamping pahlawan bukanlah hal yang buruk. Keesokan harinya di kelas pendamping, Guru Boy akan mengajar dan dia baru tahu jika Will adalah anak Commander dan Jetstream. Sampai akhirnya lampu mati, lalu terlihat kekuatan Zack dalam kegelapan yang biasa aja. Incoming! Oh, look. He does glow. Told you. Hari-hari pun mereka lalui dengan pelajaran pendamping pahlawan dan mereka sudah semakin terbiasa terbang pakai bis. Sampai suatu malam mereka belajar kelompok di rumah Will. Steve pun akhirnya tahu kekuatan teman-teman Will yang sebagai pendamping. Dan disinilah Will akhirnya jujur jika dia juga menjadi pendamping pahlawan karena gagal di tes kekuatan. Steve pun marah karena mengira, wah ini gara-gara Boomer anakku jadi nggak masuk kelas pahlawan. Washed out! Boomer. I'm calling the school. Tuition we pay them. God, don't. Will pun bilang jika ini bukan karena Coach Boomer, tapi memang dia yang nggak punya kekuatan. Steve menguatkan anaknya jika suatu saat nanti dia pasti akan menjadi kuat sepertinya. Tapi Will nggak yakin dan dia sudah bangga menjadi pendamping pahlawan. Steve benar-benar kecewa karena anaknya nggak punya kekuatan apa-apa. Begitu pula dengan Josie. Tapi Josie bilang jika mereka nggak bisa memaksa Will karena yang terpenting adalah mereka tetap menjadi keluarga yang utuh dan hebat. Keesokan harinya di kantin, Les dan Speed mulai iseng lagi dengan menjegal Will sampai makanannya jatuh ke mejanya Warren. Emosi Warren langsung meluap-luap dan menyerang Will dengan kekuatan apinya. Will berlindung di bawah meja kantin sambil terus diserang oleh Warren. Teman-teman Will juga akan diserang karena berusaha membela. Dan disinilah kekuatan Will akhirnya muncul. Will sama kuatnya seperti ayahnya. Leave them alone! Super strong.
Ketika Warren akan menyerang, Will menghentikannya dengan pemadam api. Lalu kepala sekolah Powers pun akhirnya datang. Mereka dimasukkan ke ruangan hukuman yang bisa menetralkan semua kekuatan super. Kepala sekolah ingin mereka lebih bijak menggunakan kekuatannya. Will pun berusaha mencarikan suasana dengan mengajak Warren bersalaman, tapi dia tidak peduli. Betapa senangnya Will karena kekuatannya sudah bangkit, tapi enggak bagi ibunya yang sangat marah besar karena Will nggak bijak memakai kekuatannya dan hampir menghancurkan seluruh kantin. Josie pun ingin Steve memberikan hukuman berat ke anaknya, tapi My boy has super strength. How can I be mad? Ow! Ow! bukan hanya bangga, tapi Steve juga ngasih hadiah Xbox ke Will, padahal kan bagusan Tamagotchi ya lur. Si penjahat pun akhirnya sudah tahu jika Will punya kekuatan seperti ayahnya. Dia berencana akan segera membalaskan dendamnya. When the time is right, we'll have our revenge. Teman-teman Will ikut senang karena kekuatannya akhirnya muncul. Tapi hari itu Will akan dipindah ke kelas pahlawan dan harus berpisah dengan teman-temannya. What about them? We'll still see you on the bus. Yeah, we'll hang at lunch. Guru Medula mengajar di kelas pahlawan dan Will akan dipasangkan dengan asisten pengajarnya, yaitu Mbak Gwen. Pelajaran hari itu membuat senjata sinar pembeku karena Will kesusahan. Dengan kekuatan teknopadnya atau mengendalikan teknologi dari pikiran, Gwen membantu Will biar nggak dapat nilai jelek. Minus! I'd give you an F. That would only mean having to see you in summer school. I could be like your private tutor. Guru privat kayak nggak asing. Will memanggil teman-temannya biar duduk bareng Gwen, tapi temennya Penny yang bisa menggandakan tubuhnya mulai rese ya kan. Sorry, awful. I'm sorry, Penny can be a little full of herself sometimes. Karena merasa bersalah, Will mendatangi Layla dan mengajak dinner di restoran Pepper Lantern jam 8 malam nanti. Lalu Will membantu Ethan dan Zack yang lagi-lagi dibully. Karena nggak terima sama Will yang sok kuat, Les dan Speed pun menantangnya di pertandingan olahraga. Sebenarnya si Will ini diam aja, tapi Zack sama Ethan langsung setuju. Tidak ada satupun yang bisa menang dari Les dan Speed di pertandingan olahraga. Speed dan Les menjadi penjahat, sedangkan Will akan menjadi pahlawan yang harus menyelamatkan warga. Mereka berdua pun ingin Will dipasangkan dengan Warren. Will dan Warren hanya punya waktu 3 menit untuk menyelamatkan boneka warga kota. Dan permainan pun dimulai. Well, now, peace. Saling serang terus terjadi, sampai akhirnya Will mengeluarkan kekuatannya dan berhasil ngiket si Les. Ketika warga kota mau diselamatkan, Speed membuat pusaran angin kencang sampai oksigennya Warren habis. Will pun datang membantu dan langsung melempar Warren untuk menyelamatkan warga kota, tepat di detik-detik terakhir. He's alive! Will memecahkan rekor sebagai anak baru yang bisa memenangkan permainan. Tiba-tiba di rumah sudah ada Gwen yang akan mengajari Will tentang sains malam itu. Steve dan Josie pun mengajak Gwen makan malam sebelum pelajarannya dimulai. Mereka pun bersenda gurau dan ngobrol-ngobrol. Ayah Gwen ternyata sudah pensiun beberapa tahun yang lalu, sedangkan ibunya sudah meninggal sejak dia bayi. Gwen bilang jika dia adalah ketua panitia acara reuni sekolah dan akan mengundang Steve dan Josie sebagai tamu kehormatan untuk mendapatkan penghargaan pahlawan tahun ini. Di resto Cina Pepper Lantern, Layla masih nungguin Will, padahal dia lupa kalau udah janji ya kan. Sampai makanannya nggak dimakan-makan gara-gara nungguin si Will dong lur. Kasian mbak, ayo sama aku aja sini yuk. Ternyata Warren kerja sambilan di resto itu, dan karena Will nggak datang-datang, Warren pun akhirnya nemenin Layla. Warren tahu jika Layla jatuh cinta dengan Will dan Layla mengiyakannya, tapi dia jiper karena Will menyukai gadis lain yang lebih sempurna. Warren pun mengucapkan suatu kalimat mutiara, yaitu rasa cinta yang tidak terucapkan adalah cara tercepat untuk sakit hati luar biasa. See you around, hippie. Di rumah, mereka ngeliatin album kenangan teman-temannya Steve dan Josie. Ada Baron Battle, ayahnya si Warren. Lalu ada murid bernama Sue Tenny yang menghilang sebelum kelulusan. Rumor yang beredar, dia direkrut oleh penjahat. Setelah selesai belajar bersama, Will pun nganterin Gwen ke rumahnya. Karena Gwen gak punya pasangan dansa di pesta reuni nanti, Gwen pun ingin Will menjadi pasangannya. Di satu sisi, penjahat misterius sudah tahu jika ada pesta reuni di sekolah dan akan membalaskan dendamnya di acara tersebut.
Keesokan harinya, Will baru ingat kalau dia lupa dengan janjinya semalam. Layla pun gak mempermasalahkannya dan ingin mengatakan sesuatu ke Will. Ini udah mau nyatain perasaannya nih lur si Layla. Tapi Will duluan bilang kalau dia sangat senang karena udah berpasangan dansa dengan Gwen. Gak jadi ngomong lah Layla ya kan, dan akhirnya asal ngomong kalau dia datang ke pesta bareng Warren. Layla pun langsung bilang ke Warren jika dia akan pergi ke pesta bersamanya karena rencana ngomong ke Will gagal. Tak lama kemudian teman-temannya yang lain gabung ke mejanya si Warren. Meskipun Warren mengusir mereka cari meja yang lain, tapi nggak digubris. Dan Layla sengaja manas-manasin si Will yang lagi lewat. Warren, you are crazy. Warren paham jika maksud Layla mengajaknya adalah untuk membuat Will cemburu, dan Warren pun setuju. Cutie, so I was just thinking about you. Never call me cutie. Malam itu Gwen lanjut ngajarin Will, tapi karena Gwen harus rapat panitia reuni dadakan, dia izin ke Will buat ngadain pertemuan di rumahnya. Awalnya Will nolak lur, tapi karena terbutakan cinta dan orang tuanya juga lagi pergi, dibolehin lah akhirnya. Bukannya rapat malah ngadain pesta ya kan? Dan yang datang anak-anak kelas pahlawan semua. Will pengen ngajakin teman-temannya ke sana, tapi Gwen melarangnya dan mulai menggoda Will. Gwen ingin dia bisa berduaan dengan Will di tempat yang jauh dari keramaian, dan diajaklah masuk ke ruangan rahasia padahal udah dilarang. Lalu tiba-tiba seseorang mengambil senjata pacifier ketika mereka berciuman. Layla yang lagi jalan-jalan ngelihat rumah Will yang rame banget dan masuk ke dalamnya. Gwen yang ngelihat ada Layla di sana sengaja manas-manasin. Gwen bilang jika Will menjauh dari Layla karena dia tahu Layla sengaja membuatnya cemburu dan itu bikin Will semakin risih. Layla yang mendengar itu jelas sakit hati dong dan gak akan pernah mau bicara lagi dengan Will. Will yang baru datang pun kebingungan, ini kok Layla tiba-tiba pergi, pasti ada yang tidak beres. Will bertanya ke Gwen apa yang dia katakan ke Layla. Dengan entengnya Gwen ngomong kalau Layla hanyalah pendamping pahlawan yang tidak berarti. Wah, ngamuk lah si Will ya kan, karena Layla sahabat baiknya dari kecil dan langsung mencampakkan Gwen saat itu juga. Might as well just find yourself a new date, Gwen. You're dumping me? Not going anywhere with you, not now, or not to homecoming. You're dumped. That's it. Everyone out! Party's over! Everyone out! Karena kejadian itu, Will nggak mau datang ke pesta reuni dan langsung mengirimkan pesan suara ke Layla jika dia akan menunggunya di Paper Lantern. Tapi jelas si Layla udah nggak ngurusin si Will. Di resto Will bertemu dengan Warren dan Warren bilang jika rencananya datang ke pesta bersama Layla hanyalah untuk membuat Will cemburu karena sebenarnya Layla sangat mencintai Will. Pesta reuni pun akhirnya dimulai, tapi Will tetap di rumah. Ibunya yang melihat Will dalam kegelisahan menguatkannya bahwa setiap orang pasti berbuat kesalahan dalam hidupnya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Love you bule Josie. Lalu ketika Will membuka album kenangan kedua orang tuanya, dia melihat foto Suteni yang sangat mirip dengan Gwen dan lagi megang senjata pacifier. Will pun baru sadar jika senjata pacifiernya telah menghilang. I gotta get this guy high. The Commander and Jetstream akhirnya sampai di pesta dan disambut sangat meriah. Lalu saat Gwen memberikan sambutan, tiba-tiba Gwen berubah menjadi Royal Pain dengan senjata pacifier yang sudah dicolong. Kekuatan senjata itu mampu merubah siapapun kembali menjadi bayi, termasuk Commander dan Jetstream. Semua guru-guru dan banyak murid di sana juga dirubah menjadi bayi. Warren dan yang lainnya pun langsung melarikan diri lewat lubang ventilasi. Dan kekuatan Glow in the Dark Zack akhirnya membantu juga, alhamdulillah. Dengan bantuan Ron, Will diantar sampai ke sekolah dan akhirnya bertemu dengan teman-temannya. Will masih merasa bersalah ke mereka semua, terutama ke Layla, dan langsung sikat Will. Ternyata Les, Speed, dan Penny berkomplotan dengan Royal Pain dan akan berhadapan dengan Warren, Layla, dan Ethan. Warren akan melawan Speed, Layla melawan Penny, sedangkan Ethan melawan si berandal Les. Les dengan mudah ditipu dan akhirnya dikalahkan. Lalu giliran Warren yang mengalahkan Speed dengan bantuan cairan Ethan. Terakhir Layla yang masih nggak mau pakai kekuatannya, tapi karena Penny memukulnya, Layla akhirnya mengeluarkan keberingasannya. Big mistake.
Penny bilang jika mereka semua akan mati karena Royal Pain berniat mengaktifkan sistem gravitasi. Skyhike akan jatuh dalam waktu 10 menit. Layla dan kawan-kawan langsung ngatur strategi untuk mengembalikan sistem anti-gravitasi. Tapi karena semua akses telah ditutup, satu-satunya jalan adalah lubang pipa yang sangat kecil dan hanya bisa dimasuki oleh marmut. Bener banget lur, Magenta yang akan masuk ke dalam sana. Oh, great. This is so stupid. Semua murid di sana sudah berubah menjadi bayek-bayek kecil nan mungil. Satu persatu bayi dimasukkan ke dalam bis. Di sini Royal Pain mengatakan motif balas dendamnya. Di mana dulu Suteni sangat berambisi membuka akademi penjahat paling brutal yang pernah ada. Tapi Skyhike menolak keinginan gila tersebut. Padahal menurutnya itu ide yang sangat jenius. Lalu Will pun akhirnya datang dan mengira bahwa Suteni adalah ibunya Gwen. Tapi ternyata Suteni adalah Gwen itu sendiri lur. Dulu saat pacifier meledak, Royal Pain aka Suteni gak ikutan hancur, tapi dia berubah menjadi bayi dan akhirnya diasuh oleh asistennya tersebut. Royal Pain is me. I mean, I was an old lady. Saling serang terus terjadi sampai akhirnya Will lengah dan langsung dipukul keluar gedung oleh Royal Pain. Ketika Royal Pain sudah merasa menang, ternyata Surprise? So am I. You're flying! Royal Pain akhirnya berhasil dikalahkan. Begitu pula dengan si asisten yang berhasil dikalahkan oleh Ron. Magenta sampai di panel akses dan diminta menggigit kabel warna merah. Masalahnya kabel warna merah ada banyak ya kan? Dan di saat yang bersamaan Royal Pain mengaktifkan sistem gravitasinya. Will berusaha sekuat mungkin menahan sekolah tersebut. Untungnya Magenta berhasil menggigit kabel yang tepat di saat yang tepat. Skyhike berhasil dikembalikan ke tempat semula. Guru Medula si ahli sains akan menyusun kembali pacifier untuk mengembalikan ukuran semua bayi di sana. Singkat cerita, sudah banyak yang berhasil dikembalikan ke ukurannya semula, termasuk Commander dan Jetstream. Mereka sangat bangga dengan Will yang berhasil menyelamatkan semua orang sekaligus sekolah Skyhike. Lalu datanglah Guru Boy yang memang dari dulu naksir sama Josie ya kan, dan memberikan piala penghargaan pahlawan terbaik. Tapi piala itu jauh lebih pantas diberikan ke teman-temannya Will. Heroes. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengajar kelas pendamping dengan baik, Josie pun memberikan hadiah kecupan ke Boy. Semua bayi akhirnya berhasil dipulihkan. Mereka semua pun melanjutkan pesta reuni tersebut. Terlihat Zack yang akhirnya kencan dengan Magenta. Begitu pula dengan Warren yang mendapatkan gadis berkekuatan es. Di akhir film, Ron Wilson sudah menjadi pahlawan karena nggak sengaja masuk limbah beracun dan membuat tubuhnya jadi raksasa. Lalu para komplotan penjahat juga sudah dipenjara, sedangkan Layla sudah menjadi pacarnya Will dan Warren menjadi sahabatnya. But hey, that's high school. Buyar, ini sekolah kayak begini SPP-nya berapa ya lur? Dari kekasih menjadi musuh bebuyutan si Gwen, dari musuh bebuyutan jadi sahabat yaitu Warren, dan dari sahabat jadi kekasih Mbak Layla. Bener juga sih ya. Kalau punya kekuatan abab super enak juga kayaknya lur. Jadi tinggal sekali, udah koit musuhnya ya kan? Yo wes segitu dulu lur. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk suka membuli. Baca yes untuk link subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur. Love you.